Cek cek. Oke, halo semuanya. Selamat datang, selamat kembali lagi di channel Instagram saya. Live kali ini mau ngelanjutin lettering yang semalam. Jadi saya semalam ngerjain ini Cry Won't Help ini, lettering ini sambil belajar teknik baru, teknik 3D lettering ini yang ternyata emang susah banget. Dan kemarin semalam itu live cuman sejam, itu cuman dapat tulisan cry doang ini. Jadi ini sekalian ngetes juga proses kerja saya itu kira-kira untuk satu kerjaan kayak gini ini berapa lama. Ternyata 1 jam gak cukup, kemarin 1 jam cuman dapat tulisan cry-nya doang. Jadi coba kita lanjutin hari ini. Kalau misalkan nanti hari ini selesai sejam, berarti total pengerjaan semuanya 2 jam. Kalau misalkan hari ini nanti sejam ini gak selesai juga, ya berarti live berikutnya part 3 gitu bisa sebutnya. Oke, langsung aja kita mulai. Let's go. Wah, ada si Henry. Halo Hen. Susah nih Hen, bikin ginian Hen. Gak bisa-bisa Euk. Kita coba kerjakan yang want. Gimana ini ya? Tekniknya gimana sih yang benar teman-teman kalau mau bikin kayak ginian tuh? Bismillah dulu. Oh iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar semuanya. Siap Mas. Mantap. Kopas aja terus digeser. Nah iya, ini udah nih set. Suka bingung ininya nih Hen, bagian sininya nih bagian sininya nih. Ini kayak shading yang gimana ya nyebutnya ya, shading yang begininya nih tuh. Ini susah nih yang kayak gini nih, gak ngerti dari kemarin, salah terus. Nah lu kan udah pernah ini nyobain di yang di cat juga, itu lebih susah, nggak bisa undo, nggak bisa di transparan layernya. Ini harus bisa nih Hen, teknik kayak gini nih, soalnya ini satu-satunya jalan agar lettering saya yang biasa aja ini kelihatan agak mendingan gitu.
harus bisa nih teknik ini nih, karena dia membantu sekali nih untuk perjalanan karir di hari-hari berikutnya nih. Halo, halo, halo. Loh, Satria, teman SMA. Halo, Sat. Piye, Sat? Yo gambar. Ketok jelas gambar gini loh. Oh iya, Aisyah Putri. Ya, Aisyah Putri ya. Ya gila sih dia sih, sampai letteringnya bisa dibikin kota gitu ya Hen ya. Luar biasa itu. Nggak ngerti itu kira-kira berapa lama bikinnya ya kayak gitu ya. Saya sih ampun angkat tangan, nggak sanggup. Nyete udut, diwawur ya nyete udut derek. Waduh ngeri. Arsitek UI, arsitek tapi anu ya, hobinya lettering ya, seru ya. Halo Mas King San Moto, halo. Halo Mas Ihsan Mubarak, halo. Selamat datang. Asli keren. Dia berarti kan kalau kayak gitu kan bisa menggabungkan dua ilmu yang berbeda ya. Ilmu arsiteknya diaplikasikan ke lettering. Keren sih. Akhirnya jadi nemu style sendiri gitu ya. Letteringnya konsepnya kota. Top. Itu tuh emang mahal tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Risetnya mahal. Ilmunya soalnya nggak sembarangan. Lihatnya udah pegel duluan. Iya sama ya. Pas kemarin aja tuh yang pas apa bikin buku mewarnai itu, wah ada doi lagi, luar biasa ini, keren ini mah fix. Langsung drop minder. Auto minder gitu. Ya ampun. Ada live sama siapa lagi Hen? Jadwal Bellman.
halo Mas Diktif Kuroskia. Wah, Koko Buntel. Rizky ya, Koko Buntel itu ya. Halo Ki. Oh, reschedule. Diulang ya, berarti ya? Dari awal gitu kan? Ingat gak tuh kemarin obrolannya terakhir sampai mana? Berarti itu ya yang harus dipertimbangkan ya. Kalau mau live tuh pastikan internet lawan bicara kita oke juga gitu ya. Pelajaran itu nanti akan saya terapkan dengan baik di masa depan kalau mau live sama orang lagi. Iya, putus-putus. Kemarin juga pas Mas Tatak itu juga agak buram kan ya Hen ya? Kalau nggak salah tuh. Terakhir-terakhir ngelihat, wah buram nih. Salah Bung. Iya, tapi suaranya masih oke. Yang Dimas sama Talenta bener-bener gak kedengeran. Wah, kacau ya. Susah juga tuh. Ini kali kalau misalkan mau live pastikan ini aja, apa namanya, internetnya pakai internet rumah gitu, bukan internet handphone. Karena kan kalau internet handphone mungkin kemungkinan untuk kayak gitu-gitunya lebih besar ya. Halo Mas JKRWN, halo. Halo teman-teman yang lain yang masih hadir. Ayo boleh kalau mau ngobrol-ngobrol seperti biasa. Saya akan menyap-nyapkan sesuai dengan pendapat pribadi. Asik. Menyap-nyapkan itu apa? Nah kemarin udah nggak tahu juga tuh, udah wifi dan lain-lain dicobain. Waduh, aduh kenapa ya? Emang lagi kurang beruntung kali. Parah Henry. Tapi internet lu sendiri lancar Hen di kosan? Lancar nggak? Kalau lancar kita agendakan nih. Asik. Tapi gue yang hostnya, gue yang mau wawancara. Lu kan diwawancara terus nih. Mas itu di skate dulu. Iya mas, skate-nya ini. Sorry bentar. Jadi ini prosesnya kemarin, ini sebenarnya lanjutan dari live yang kemarin. Jadi pertama tuh skate-nya begini. Terus saya rapihin jadi begini. Ini bentuk apa yang udah dirapihin. Terus udah sisanya di coloring. Nah ini proses coloringnya lagi di shading ini. Saya lagi, aduh kalingan kucing. Oi. Ini lagi proses coloring aja.
sambil belajar bikin teknik lettering 3D yang dari awal gak bisa-bisa. Kemarin sebelumnya juga sempat gagal tuh lettering yang tulisannya ya Allah kucing. Bentar. Mohon maaf ada gangguan teknis. Panjang ya mas, awas terkiril jarinya mas. Iya nih, saya juga sembari ngetes kalau mau bikin lettering kayak gini tuh durasinya kira-kira berapa lama. Nah ternyata kemarin tuh sejam tuh nggak cukup, masih lebih. Ternyata sejam tuh baru dapat ini doang nih, bagian cry doang ini. Jadi sepertinya kurang kalau kita live sejam satu karya itu nggak akan selesai. Nah ini sambil saya estimasi juga kalau misalkan mau bikin satu gambar yang kayak gini tuh berapa lama sih gitu. Kalau misalkan ini selesai dalam waktu sejam, kan Instagram kan live-nya sejam mati tuh. Kalau misalkan dalam waktu sejam ini selesai, oke, berarti bisa bikin kayak gini tuh 2 jam. Wih Romadoni, halo Romadoni. Gimana Romadoni? Audionya oke nggak? Was Ferry, Senin besok gimana kabarin ya. Halo kak, ngepantes lu kak. Oke ya, mantap ya. Siap. Ntar gantian Roma pengen nyobain pakai ini mic yang begini. Soalnya nih kalau misalkan mic begini nih, gue kadang suka lupa nih kalau misalkan ngomongnya agak di sini gitu kan nggak kedengeran tuh, atau enggak lagi di sini nggak kedengeran, atau gini nggak kedengeran gitu. Nah kadang lupa buat begini gitu tuh. Makanya kan kalau mic yang begini kan enak, mau kita gerak-gerak juga suaranya tetap segitu-segitu aja gitu. Jeffrey Nicole, halo Jeffrey Nicole mah. Gua kan siapa? Nggak ada. Gua mah jelek lu paling ganteng lu. Wah Mas Randy, halo Mas Randy. Mas Rian, halo Mas Rian. Gila, susah ya bikin kayak gini ya. Weh, makasih Mas. Henry, ini kalau misalkan udah kayak gini diapain lagi sih Hen? Shadownya, ini kan udah merah gelap, terus merah gelap banget nih buat bagian yang bawah-bawahnya nih tadi. Buat bagian ininya nih, ini. Terus abis ini apa lagi nih Hen? Kayak yang bagian sini-sini ini diapain sih? Di sini-sininya nih diapain sih? Gak ngerti nih, asli. Mohon bantuannya dong. Wah, udah cabut ya Henry ya. Waduh, ya udahlah, saya selesaikan apa adanya aja ya. Doakan saya ya, teman-teman ya. Ini udah hari kedua, sesi live kedua. Kemarin
Semalam itu sejam tuh baru dapet ini doang nih, sejam cry. Nah ini coba saya selesaikan. Kira-kira sejam kedua ini bisa selesai nggak ya? Kalau nggak bisa selesai ya berarti lebih dari 2 jam ternyata bikin lettering seperti ini. Halo Mas Fahri Rizal, halo. Halo Mas, yui. Aman Mas? Aman ya, sip ya. Desain template live-nya bikin sendiri. Iya Mas, bikin sendiri Mas. Biasa, suka eksperimen-eksperimen aja. Saya banyak stok Mas. Kemarin-kemarin itu nyobain ukurannya. Jadi ternyata baru saya tahu kalau misalkan ini si Instagram Live sama Instagram Stories itu template-nya guideline-nya beda gitu Mas. Jadi Instagram Live itu ternyata lebih banyak ngambil kepotongnya. Kiri kanan atas bawahnya itu lebih banyak kepotong dibanding Stories. Jadi awalnya saya pakai template-nya dari ukuran sama guideline dari Stories tuh. Ternyata banyak keambil. Banyak yang kepotong kiri kanannya. Nah, ini akhirnya nyobain lagi dan kayaknya hari ini paling tepat nih sizingnya. Semoga ngepas ya semuanya, di yang lain gak ada yang kepotong atau kedeketan kiri kanannya. Iya ukurannya sama persis, cuman kiri kanannya itu loh. Jadi kan pasti kiri sama kanan sama atas sama bawah nih pasti ada yang keambil tuh, kayak ke crop gitu. Nah ini kalau misalkan di live itu area yang ke crop itu lebih banyak, jadi kita harus ngeluangin ruang buat kiri kanan atas bawahnya itu lebih banyak gitu dibanding Instagram Stories. Baru tahu juga, karena emang sebelumnya nggak pernah bikin template buat live ya. Live nggak bisa ditemplatein, baru ini doang nih. Gara-gara sering pakai metode kayak gini live-nya, jadinya sekarang malah menemu masalah baru. Tapi nggak apa-apa, buat seru-seruan. Mantap. Sip. Halo Mas Kingsan Moto, terima kasih masih hadir. Halo Mas Eko 7059. Bikin apaan tuh? Ini Mas, tulisan Cry Won't Help, tapi bikin efek 3D gitu. Pengen belajar. Soalnya kemarin sempat gagal di lettering yang sebelumnya. Kalau misalkan cek di Instagram saya, baru saya post tuh tadi sore. Judulnya sayang. Itu gagal kemarin tuh. Shadingnya nggak bener.
posisi-posisinya salah tuh. Cakep kakak, terima kasih kakak. Semoga well selalu. Raharjoyo. Kenapa cry won't help? Filosofinya apa tuh? Jadi ini tuh terinspirasi dari saya waktu itu sempat lihat film gitu, terus ada salah satu papan tulisannya itu, tulisannya begini, cry won't help. Oh, menarik itu tulisannya itu. Akhirnya saya foto, terus jadiin aja. Nggak help ya, ya lumayan lah ya, tipis-tipis, sekedar meringankan. Tapi ini mungkin lebih ke kayak yang teori-teori life must go on gitu-gitu loh. Jadi ya gimana, udah ayo yuk bisa yuk gitu, ayo yuk gerak gitu. Istilahnya kurang lebih begitu. Kita menyemangati dengan style tough love gitu. Jadi cry won't help way. Kenapa gak coba berbagi bikin logo gitu? Untung bulan dan momennya pas. Logo apa mas? Oh maksudnya logo buat orang gitu, bagi-bagi logo, bikin logo gratis gitu. Wah susah mas, kalau logo tuh kan personal ya. Maksudnya bener-bener satu project yang istilahnya harus ya briefing dulu, ngobrol dulu masing-masing arahnya gimana nanti, terus ada revisi segala macem, nggak bisa yang one shot gitu. Kecuali saya udah top banget, terus orang udah mikirnya udah kayak gimana aja terserah saya gitu istilahnya logonya. Mungkin akan lebih mungkin untuk terjadi yang kayak gitu-gitu. Taruhlah saya desainer top kayak siapa gitu, atau enggak lettering artist yang udah top banget, terus yang ya orang itu udah rebutan gitu untuk dapetin karyanya, mungkin masih bisa terjadi yang kayak gitu. Kalau saya sekarang mah waduh susah, yang kayak gini juga belum tentu banyak yang mau. Hehe, kenapa Mas Irsyad? Irsyad T. Halo Mas Andang Pramana. Selamat datang di live Instagram saya. Kalau ada saya mau request, nggak apa-apa, bebas toh, project amal ya nerimo aja, tapi kejar pahala. Waduh. Ya nanti kita tampung sarannya, semoga aja besok-besok bisa diterapkan ya. Nanti saya pikirin dulu enaknya gimana metodenya. Soalnya saya tuh belum terkenal banget mas. Jadi kalau misalkan takutnya tuh orang kalau misalkan minta bikinin logo sama saya, minta bikininnya itu kayak punya orang lain gitu. Bikinin logo dong, kayak stylenya kayak punya si ini. Nah itu karena sebenarnya sebagian besar bisa dibilang karena saya sendiri juga belum punya karakter gitu. Kalau misalkan udah punya karakter, biasanya hal-hal seperti itu tuh tidak akan terjadi. Investasi, siapa tahu ada benefit di hari esok. Ya siap, mantap. Nanti saya pikirkan untuk investasi juga
agak susah itu investasi itu soalnya. Promo. Saya tuh sebenarnya ginian juga memang lettering gini tidak ada niatan untuk saya komersilkan sih Mas. Jadi saya untuk mikirin promo gitu-gitu juga nggak pernah sama sekali, bisa dibilang nggak kepikiran ke arah sana gitu. Untuk bikin promo apa atau enggak ya ngegedein ini ngegedein itu sampai jadi bisnis gitu. Enggak sih. Kan sering tuh saya bilang kalau misalkan lagi live kayak gini, ini mah live biar ada kayak seolah-olah kegiatan faedah aja sambil gambar gini. Padahal sebenarnya saya mah pengennya ngobrol aja. Kegiatannya tuh ya yang ngobrol aja gitu. Karena apa ya? Soalnya saya udah mulai mikir gini sih. Kayaknya kalau misalkan dibilang followers, nambahin followers, ada yang bilang live itu juga nggak menambah followers sih sebenarnya sih. Karena ketika live kan kita cuman berhenti di apa ya, kita kan asik sendiri sama channel kita gitu loh, sama konten kita. Dan ini bukan live yang kayak di mana ya, kayak di Twitch gitu yang langsung bisa nyebar dan orang istilah kata yang nggak follow kita pun itu bisa nonton gitu kan. Nah ini kan enggak kalau live Instagram. Jadi kalau live di Instagram itu sebenarnya lebih ke melayani atau enggak nge-serve orang-orang yang udah follow sebelumnya sih. Jadi kayak biar tambah akrab aja gitu sama yang udah follow sebelumnya. Kalau saya sih kayaknya live fungsinya lebih ke seperti itu sih. Jadi yang follow saya sebelumnya itu nggak cuman sekedar follow karena apa yang saya bikin, tapi bisa ngobrol juga gitu sama saya, seolah-olah kayak temenan aja jadinya. Kurang lebih sih begitu Mas. Makanya saya nge-live gini pun mau setiap hari juga nggak nambah followers Mas. Sama sekali. Anjrit Bang Deki, halo. Malu. Kecilin. Malu. Iqbal Rahmatullah. Halo Mas Iqbal. Ais, ini CS Euk. Mas Bangkit. Ini kayaknya akun yang ini belum follow nih saya Mas. Ini juga salah satunya terinspirasi dari wawancara saya sama Mas Bangkit kemarin ya. Buat teman-teman yang belum nonton mungkin bisa dicek di channel YouTube saya, Ian Spasi Irwan Wismoyo. Linknya ada di bio kalau misalkan males ngetik di YouTube. Linknya di bio, diklik aja, nanti di paling atas ada tulisan YouTube, itu langsung ke channel saya. Jadi ini dari obrolan yang sama Mas Bangkit itu cerita-cerita tentang yang cara bikin lettering 3D, terus memandang suatu benda tuh secara visual itu
di kepala itu bisa langsung 3D gitu, tahu langsung pencahayaannya gini-gini. Nah, saya itu lemah jujur di bagian situ, bahkan dari zaman ilustrasi dulu pun juga emang lemahnya di situ. Jadi kalau misalkan mau gambar sesuatu itu nggak tahu ini tangan itu kayak gimana sih, kalau kayak gini tuh gimana, kalau posenya begini tuh gimana, paling nggak bisa gitu. Nah makanya ini jadi diingatkan lagi kemarin habis dari obrolan itu, kayaknya harus belajar deh gitu. Soalnya ini salah satu alternatif buat naikin level lettering saya gitu loh. Karena saya mikirnya gini ya, lettering ini kan juga, lettering saya ini udah biasa banget nih, udah paling standar banget deh, gak yang terlalu istimewa kayak punya teman-teman yang lain. Nah jadi sisi lainnya yang bisa dinaikin apa ya, paling saya mikirnya di styling kayak gini nih, di 3D-in salah satunya. Makanya pengen banget belajar nge-3D-in ini. Ternyata susah juga, mungkin karena memang nggak ngerti teorinya ya, harus diapain gitu. Nah ini kayak gini-gini nih. Ini berarti kan L-nya ini dikasih nggak ya bagian dalamnya sini ya? Digelapin nggak sih ini bagian sini? Digelapin gini nggak sih? Enggak ya? Harusnya enggak kan? Enggak lah, kan bagian sininya doang nih, dalam. Bagian mana lagi ya yang digelapin ya? Mas Bangkit, kalau masih ada, tolong dong Mas, bantuannya Mas. Bagian sini ini digelapin gak sih Mas, kayak gini? Ini gini gak yang bener? Atau enggak? Dikasih dikit L shadingnya. Oh siap, kita coba ya. Bentar. Gini kayaknya nih, kayaknya ya, mohon maaf kalau keliru. Ini, nah gini kali ya. Oke, sip. Kok aneh ya? Ntar kita lihat referensi dulu kalau begitu. Saat-saat seperti ini ada baiknya kita phone friend, alias melihat referensi. Kurang dalam ya. Ini aku tak lihat dulu, kemarin aku ngepinin di Pinterest. Lumayan banyak 3D lettering referensi. Oh oke. Ya. Sebentar. Ini ada contoh L eksekusinya begini ternyata. Tuh. Benar ya? Oke ya, sip ya. Ya. Kita coba. Ada lagi yang lain enggak ya mungkin untuk si L ini? Itu softwarenya pakai apa Mas? Softwarenya pakai Procreate Mas, di iPad gambarnya. Kalau software buat streamingnya pakainya OBS di desktop. Oh, tapi di sini nggak pakai shading loh. L-nya nggak pakai shading loh ini. Cuma bawah paling hitam, yang hitam cuman bawah. Kenapa nggak pakai efek 3D? Di Procreate emang bisa ya efek 3D ya? Saya nggak ngerti sih caranya Mas. Bisa kali ya? Apa sayanya yang nggak ngerti ya? Iya, Procreate cuman buat iPad.
Oh, kirain Adobe Illustrator. Iya, bukan mas, ini lagi di iPad soalnya. Sepertinya sih nggak yakin. Ya udahlah, kita diemin aja kayak gini, kayaknya oke sih, udah aman. Beberapa tadi juga ada soalnya yang diginiin, didiemin gini. Oh iya, ini mas emang manual mas. gambar sendiri semuanya. Jadi ini saya ulang dari awal ya ininya ya. Apa namanya, layernya ya. Jadi pertama itu sketsa, ini sketsanya, habis itu rapihin. Habis dirapihin saya geser ke bawah gitu ya. Jadi ini bantuan buat si shadownya. Nah ini yang bagian atas ini. Nah ini awalnya begini. Jadi niatnya ini dimiringin ke sini. Jadi ini niatnya nanti di shadowin begini, kayak gini. Nah pas sudah saya copy paste layernya gini, baru tuh dikit-dikit di shadow kayak ini tuh, udah satu cry. Terus ini nah dikasih lagi shadow lagi. Nah ini yang won tadi baru mulai nih ini, terus ada bagian gelapnya juga. Nah terus yang ini help, ada bagian gelapnya juga. Nah kayak gitu kurang lebih prosesnya. Ya lumayan ya. Susah juga emang sih, cuman ya udahlah sembari belajar. Kalau udah kayak gini diapain lagi ya? Ini pengennya biar sekalian explore aja juga sih, biar bisa mencoba teknik-teknik baru yang mungkin belum pernah dicoba sebelumnya. Oh dikasih garis-garis, udah pernah sih dikasih garis di tengahnya. Yang lain mungkin ya apa ya kira-kira ya, ada yang di shadowin lagi sih ke samping gitu, cuman itu kayaknya another level deh, susah itu. Terus malah keliru semuanya. Apa ya? Diapain ya? Bingung. Aduh. Oh, ada nih titik-titik nih, kayaknya seru nih dikasih titik-titik. Perlu gak sih kalau di outline fontnya kayak emboss keluar? Nah iya, kemarin itu saya juga sempat nyobain kayak gitu, cuman tekniknya lebih susah lagi. Jadi ada outline yang keluar, ada yang masuk gitu. Pusing. Makanya ini saya sekalian nyoba nggak pakai outline biar lebih fresh aja gitu. Soalnya sebelumnya juga belum pernah bikin kayak gini yang nggak pakai outline. Jadi sekalian nyobain juga. Ini kita coba kasih variasi di atas hurufnya ya. Kalau kasar jelek kayaknya, kasih yang rapi lah ini mah. Nah oke. Oh ini nggak seimbang nih. Kita geser. Nah
lanjut. Sekarang ini teknik ini sebenarnya sudah saya pakai kemarin di lettering yang saya buat untuk interviewnya Mas Bangkit. Tapi yang di sana saya pakai outline. Kalau ini kan nggak pakai outline, jadi lumayan lah, boleh lah ya kita ulang lagi ya. Kalau orang-orang ada yang digini-gini ini, buat biar bisa jadi lettering emboss lagi nih, diginiin nih. Idih, gila nggak tuh? Susah coy, parah. Ini diginiin. Idih, ampun. Nih, tuh diginiin. Parah. Giniin nih, ada. Nggak ngerti. Pusing. Ntar itu mah, insya Allah di pelajaran berikutnya. Sementara mah gini aja dulu. Kita ikhlas dulu menerima, sanggupnya baru segini. Jadi nanti kedepannya biar lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, ini pengen saya nyobain eksperimen pakai brush baru saya. Asik, ini baru beli kemarin dari True Grit Supply. Nah, ini half tone. Nah, ini saya tuh dari awal tuh sebenarnya pengen pakai. Nah, tuh kan mantap kan. Just kan. Ini. Tuh. Nah. Keren ini brush ini nih. Susah. Tapi yang ini aja, pakai yang titik-titik. Kurang ya? Jelek ya? Tuh, gimana ya cara makainya itu brush ya? Yang half tone gitu tuh ya. Kita lihat referensi dulu ya. Wah, jarang lagi. Ya. Bisa. Gini aja nih, sama. Tapi kita bukan pakai halftone ini.
Apa ya, yang pakai yang gini cocok nggak sih? Wah, enggak aneh. Coba kita giniin. Set. Kayaknya menarik. Wah, udah 51 menit. Oh, bisa ini berarti nih, selesai nih 2 jam. Karena kemarin sejam sama hari ini sejam. Lumayan nih berarti nih, bisa nih. Bisa nih 2 jam nih bikin kayak gini nih ternyata nih. Ini bukan berarti bikin segala sesuatu itu harus buru-buru dan cepet-cepetan ya. Cuman ini memang lagi ngukur aja, kira-kira habis berapa lama sih bikin kayak gini tuh. Jangan salah paham ya jadinya ya. Bukan berarti cepet bikin gituan ternyata. Enggak juga gitu kan, mikirnya juga susah ya. Tolong lah ya. Ini kebiasaan yang masih suka kebawa nih. Kalau kata Mas Bangkit kemarin, dia bilang kalau udah kebiasaan ilustrasi pasti bawaannya pengen ngedetailin. Iya nih, bener nih. Saya harus bisa belajar seperti Mas Home of Us. Dia teorinya kalau udah selesai desain apa yang kelebihan, jadi dikurang-kurangin biar tetap simple. Oke. Hihihi, asik. Udah jadi. Gimana? Sip ya? Cukup lah ya. Lumayan ya. Udah menit ke 54, pas banget ini. Berarti total 2 jam bikin kayak gini. Dari sketsa sampai selesai totalnya 2 jam. 2 jam. Kalau buat live Instagram 2 jam berarti 2 kali sesi. Kalau misalkan di YouTube, di Twitch bisa loss 2 jam. Berarti saya udah punya estimasi kalau misalkan besok-besok live-nya di YouTube ataupun di Twitch, berarti kurang lebih 2 jam kalau mau bikin satu artwork yang kayak gini. Oke, terima kasih semuanya teman-teman yang udah hadir. Sepertinya saya akhiri di sini aja dulu. Hari ini kayaknya nggak banyak ya yang kita bahas ya. Ini sekedar sekalian menyelesaikan artwork yang kemarin sudah berproses aja. Jadi hari ini saya lanjutin sampai selesai. Kemarin sengaja di stop di sejam sesuai dengan waktu Instagram live-nya. Jadinya hari ini saya lanjutin sesi kedua dan ternyata memang pas banget, udah menit ke 55. Karyanya sudah selesai, artworknya udah selesai. Ini butuh waktunya 2 jam. Oke, terima kasih sekali lagi buat semua teman-teman yang join. Ini saya close sekarang. Nah, ini saya stop. Nanti kalau mau lihat ulang, misalkan udah kelewat dari 24 jam, bisa nonton di YouTube saya. Tinggal klik aja linknya di bio, terus nanti ada tulisan YouTube paling atas, diklik langsung menuju ke channel saya. Oke, terima kasih.